Sebagai salah satu kiblat fashion Indonesia, Kota Bandung dikenal dengan keberadaan distro atau distribution outlet. Distro yang mulai bermunculan pada pertengahan 90-an mencapai masa keemasan pada medio 2000-an. Kala itu distro selalu ramai dan menjadi tujuan utama wisata belanja. Popularitas distro mulai meredup ketika brand retail dari luar seperti Korea dan Jepang mulai masuk dan mendirikan toko di Indonesia sekitar pertengahan dekade lalu. Preferensi gaya anak muda yang menjadi pasar utama distro pun mulai berubah, terutama sejak masifnya penggunaan media sosial. Pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat membuat banyak pengusaha distro kelabakan karena pembeli beralih ke toko online. Salah satunya adalah Muhammad Tovan. Pria yang memulai usaha distro sejak 1997 ini mengaku merasakan pasang surut bisnis distro. Sejak maraknya toko online, tingkat kunjungan ke tokonya menurun hingga 30%. Ia pun terpaksa menutup 10 dari 20 outlet yang ia miliki. Pada masa pandemi, ia mulai beradaptasi dengan menyasar penjualan online. Saat ini ia mengaku omsetnya minimal 50 juta rupiah per bulan dari penjualan online, hampir 2 kali lipat nilai penjualan di toko. Tiap hari asal kita beriklan, kita bikin program, bikin konten bagus, penjualan pasti ada terus gitu. Karena era online sekarang ini udah semua lapisan masyarakat dari atas sampai ke bawah, sampai tingkat bawah pisan udah pegang gadget ya, ya tetap aja sih kuncinya itu tadi yang saya pernah bilang ya, mungkin eksistensi ya, sama menjaga kepercayaan ya, kepercayaannya juga menjagakan kepercayaan konsumen. Jadi menjaga kualitas produk ya, dari bahan jangan sampai mengecewakan gitu. Saya mesti bahan yang saya biasa jualan seperti yang tahun-tahun lalu, jangan sampai dengan era online ini harganya murah, bahannya kualitasnya dikurangi. Tidak seperti itu, tetap bahannya yang mesti dijaga kualitasnya seperti itu. Hal senada diungkapkan Hermanto yang terjun ke bisnis distro pada 2004. Popularitas distro yang merosot membuatnya harus menutup 3 dari 5 outlet. Agar usahanya tidak tenggelam, ia pun harus jeli melihat tren dan keinginan pasar. Saat ini, selain menggenjot penjualan online, Hermanto juga memperluas pasar dengan membuat produk bertema religi. Sasaran konsumennya tidak hanya remaja dan orang dewasa muda, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kini dalam satu hari, ia rata-rata menjual sekitar 100 produk secara online dan offline. Itu dikasih kaosnya yang inspiratif lah, kaos dakwah kayak sholat, istighfar seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak peminatnya. Di masa-masa musim liburan kita bikin jubahnya, terus ada dikompletin lah ya, dari mulai baju anak, baju dewasa. Nah kalau untuk perempuannya ada kaos tunik, kaos oversize. Nah jadi kalau jualan seperti itulah kurang lebih yang saya lakuin gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan distro aja, karena kalau distro aja kan luas ya sebetulnya. Produk-produk distro memiliki ciri khas. Biasanya produk dibuat dalam jumlah terbatas sehingga terkesan eksklusif. Masing-masing distro juga memiliki desain tersendiri yang membedakan merek satu dengan yang lain. Dalam membuat produk kaos atau pakaian, para pengusaha distro biasa bekerja sama dengan pabrik-pabrik tekstil yang jumlahnya memang banyak di Bandung. Ciri khas eksklusivitas inilah yang membuat sebagian orang masih senang berbelanja ke distro. Kalau soal distro sih saya sangat suka ya, dengan kualitasnya juga, dengan kaosnya juga keren-keren gitu, dan desainnya juga unik ya. Harganya juga terjangkau ya. Ya dari bahan bagus ya, harga modelnya juga bagus, kekinian lah. Ya cocok buat anak muda sama ya yang udah ini juga masih cocok. Dosen Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Rezi Permana mengatakan, perubahan pola konsumen yang beralih ke toko online atau daring menjadi salah satu tantangan bagi bisnis distro. Para pelaku usaha juga harus memperhatikan preferensi pasar yang berbeda, mengingat saat ini generasi muda yang disasar memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan pada masa kemasan distro dahulu. Belum lagi banyaknya saingan serta tren fashion yang cenderung mengalami perubahan setiap saat.
Pelaku usaha distro harus terus berinovasi sesuai riset pasar. Yang paling penting untuk dilihat oleh industri distro adalah bagaimana memerankan keeksklusivitas itu sendiri untuk mendekati sisi customersnya. Jadi intimate customers ini penting. Distro harus melihat distro-distro, brand-brand yang punya nama saat ini di distro harus melihat bagaimana customers behavior masing-masing segmen marketnya dia. Pendekatan itu yang harus dilihat bahwa generasi Z saat ini itu punya pilihan dan punya preferensi yang berbeda. Jadi ketika ditawarkan dengan pilihan tertentu dan dia bisa memilih dengan banyak opsi, ya bargainingnya ada pada sisi customer-nya sendiri. Namun kita akan bisa melihat bagaimana pendekatan dan pengaruh dari lingkungan dan media sosial ini yang harus kita coba deketin gitu. Menurut Rezi, bisnis distro masih bakal bertahan, asalkan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan ciri khas utamanya, yakni eksklusivitas produk dan kreativitas desain. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.